Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ulfa dengan NPM 2578205 dari TRI 2A. Pada video kali ini yaitu saya akan membuat video workup mini project 1, yaitu adalah ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian setengah master. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analisis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Nah, di sini ada komponen wajib videonya, itu menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang telah dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Bash, Prefect, dan Python Essentials 2 diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, di sini ada refleksi dan tantangannya. Nah, sebelumnya kita masuk ke slide lab 1, yaitu version control Git and GitHub. Nah, di sini version control GitHub atau VCS itu adalah version control, merupakan sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada fitur proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun mandiri. VCS itu membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasikan perubahan, dan memfasilitasikan kolaborasi. Nah, keuntungannya itu mampu melacak perubahan atau update pada source code dan mendukung kolaborasi tim dengan efisien dan mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi dalam menjadi perubahan, dan memantau riwayat perubahan file, menenangkan konflik saat penggunaan perubahan. Dan ini ada Git. Git itu adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, Git itu juga dikenal dengan Distributed Verification Control System atau VCS disebutnya ya. Dan artinya itu untuk menyimpan database. Git tidak hanya berada dalam satu tempat kerja saja. Nah, di sini ada invocation to Git. Di sini ada Git repository. Nah, repository dalam bahasa Indonesianya itu artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Nah, jika kita memiliki sebuah direktori dengan nama proyek 1 dan di dalamnya sudah menggunakan Git 1, maka kita punya repository dengan nama proyek 1. Nah, lalu ada git init untuk perintah membuat repository-nya ya. Terus ada git init ini membuat nama foldernya dan git init folder barunya. Lalu git init. Nah, perintah git init ini akan membuat sebuah direktori bernama git di dalam proyek kita. Direktori ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita akan lakukan. Setelah itu ada contoh buat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Lalu git status ini untuk melihat apakah filenya sudah tersimpan atau belum. Lalu git jika dia sudah tersimpan, git add ini untuk dia menyimpan ke gudangnya ya. Nah, jadi merah ini. Nah, git add file akan memiliki 3 status pada proses dalam sebuah repository-nya. Dan kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi dalam ditandai belum disimpan pada version control pada dilihat di slide sebelumnya. Nah, di sini kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan untuk mengubah status dari modification ke state untuk melakukan perintah.
Nah, di sini ada gitlong ya. Nah, gitlong ini pada repository ini melakukan hasil keluarannya. Pastikan terminal 2 lewat perubahan ini ya. Nah, lalu ada git tag. Git tag ini merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark dan pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi. Misalnya kayak gini ya. Nah, ada dua jenis tagnya, itu ada hanya bersembunyi nah ini git ini tuh. Nah, tag perintahnya itu yang ini. Pertama kita buat git tag v1 dan kita akan menambahkan ini git untuk membuat annotate tagnya, menambahkan opsi min a atau min m seperti contohnya ini ya. Nah, dan ini saja. Nah, lalu di sini ada comparing the difference between-nya itu hanya VCS-nya itu hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya itu git diff. Nah, git diff itu sama aja ya kayak tadi itu, kayak git tag itu sama aja ya. Ini adalah salah satu kelebihan VCS-nya itu adalah dengan mudah mengembalikan versi files pada repository ke versi sebelumnya. Nah, kita akan melakukan suatu masalah dengan versi saat ini. Ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Nah, lalu kita masuk ke Git dan GitHub, merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi ya. Nah, sedangkan Git ini adalah digunakan secara lokal pada mesin pengguna, hanya memiliki fungsi-fungsi dasar dari suatu VCS. Dan Git dapat fungsi tanpa koneksi internet. Nah, GitHub itu platform eksternal yang menyediakan history alat kolaborasi, dan selain itu memiliki fungsi seperti GitHub memiliki beberapa fungsional tambahan. Lalu GitHub itu untuk memperlakukan koneksi internet agar terhubung dengan repository-nya. Nah, ini latihannya ya teman-teman. Oke. Nah, ini. Oke, dan lanjut ke slide 2, itu design of the Python. Nah, di sini apa itu design of the Python? Nah, di situ PEPS itu berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan menambahkan fitur dari perbedaan pada bahasa Python. Setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar. Pada materi ini kita akan membuat bahasa PEP yang berkaitan dengan gaya, format tulisan kode, dengan konvensi terkait docstring. Nah, di sini ada PEP 1 purpose and guidance, itu merupakan kumpulan pedoman, best practice, deskripsi fitur dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan dalam lainnya menggunakan program. Nah, ada 3 jenis PEP itu. Ada standar strict PEP-nya itu menjelaskan fitur dan mengimplementasikan Python yang baru. Information PEP menjelaskan isu-isu pada rancangan Python, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi pada komunitas Python. Proses PEP-nya itu. Nah, ini ada proses PEP-nya itu menjelaskan sebagai jenis proses yang ada di pada Python. Nah, di sini ada PEP 1. Di sini PEP ditujukan terutama mengembang dan anggota sendiri. PEP dapat diakses ini siapa saja. Nah, ini untuk mengakses PEP-nya. Di sini PEP-nya ini design of the Python terdiri atas 19 kata mutiara yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman dan rancangannya. Design of the Python ditulis tim Pereters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2020. Design of the Python itu merupakan salah satu hidden
hidden file tools pada Python interfaces. Oke. Dan di sini ada beautiful is better in English. Itu maksudnya itu adalah penulisan kata yang indah ya. Nah, PEP 8 itu merupakan salah satu PEP terpenting dan untuk setiap programmer Python profesional. Oke, ini dan ya. Oke, langsung saja kita skip. Nah, langsung saja ke lab 3. Ini lab 4 dan ini lab 3. Nah, pada praktikum ini mahasiswa akan melakukan tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri pembelajaran dan berfokus pada transisi dari penulisan kode konvensional dalam berkas tunggal. Nah, di sini aku akan melihatkan ini GitHub-nya. Nah, pada kode ini nih, itu adalah program utamanya, itu adalah Smart Environment Node simulatornya, yaitu ininya sebagai fungsi utamanya untuk menjalankan program simulatornya. Di sini ini ya teman-teman. Nah, kode ini nih itu tuh untuk melakukan nah ini ada generator. Nah, ini nih adalah mode untuk menghasilkan data secara asal dan menghasilkan nilai suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Nah, di sini akan di generatif ini menghasilkan nilai kelembapan acak antara 30 hingga 90%. Nah, di main ini itu adalah fungsi untuk menjalankan program simulatornya. Nah, sini ya teman-teman, dan ini adalah program simulatornya. Nah, di sini oke. Sudah ada. Nah, di sini ada kelembapan. Sudah menambahkan elif dan else. Else itu dia untuk memanggil dirinya elif maksudnya dia tuh untuk memanggilkan dirinya sendiri. Oke. Terus yang keempat, langsung saja. Nah, pada ini mengembangkan mini project diinformasikan pada peningkatan keindahan programming dan memanajemenkan data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasi manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, menjalankan struktur data list untuk mengelola status interface serta pencatatan riwayat aktivitas log. Merupakan teknik expression hiding try expect untuk menanggalkan anomali sistem, dan kemudian merancang arsitektur perangkat lunak yang fault dan toleran di mana program mampu merespon koreksi error terduga. Langsung saja aku akan lihat ya teman-teman. Sensor lab 445. Oke. Baik ya. Tag 4.
Nah, di sini sudah ada generatornya. Nah, itu sudah ada fungsi untuk menghasilkan suhu acak. Kadang bisa terjadi error seperti sensor rusak. Nah, ini ya, seperti if random rise tron sound. Nah, seperti itu. Dan ini ada main, yaitu untuk menjalankan simulator. Nah, ada true. Nah, yang pertama printnya itu ada untuk menu sensor. Itu printnya tambahkan not, print 2 baca suhu, print 3 kelembapan. Nah, di sini juga ya seperti ini ya. Lanjut saja ke lab 5, yaitu pada lab minggu kelima ini merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang digunakan. Jika pada minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah diagram tersebut menjadi berbasis objeknya. Nah, di sini minggu kelima ini fondasi sistem yang diletakkan konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode akan diterapkan untuk merancangkan dari ini untuk program utama seperti modul, sensor, IoT, dan perangkat jaringan. Di sini kita langsung saja untuk melakukan tek 5. Nah, di sini tambahan di lab 5 ini yang itu memiliki class node, tambahannya ada class node, ada represensi node sensor, ada membaca suhu, dan ada temperatur self-nya. Di sini membaca kelembapannya. Nah, seperti ini ada mainnya. Main sama aja ya, masih ada menu sensor. Nah, seperti ini. Ya, ini tabelnya ini seperti ini. Oke, lanjut saja ke minggu 6. Arsitektur data tersebut akan dideskripsikan dan diuji ditangguhkan. Konsep index akan digunakan untuk menciptakan verifikasi perangkat yang lebih jelas, spesifik, tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya poly melalui metode onVeryDing dan diterapkan agar setiap tipe perangkat, meskipun dipanggil dengan perintah yang persis sama oleh sistem, mampu memberikan respon output unik dengan fungsi lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke lab 6 ya. Nah, di sini masih ada main manager, ini ya masih sama. Dan ini bedanya ini ya. Nah, ini ada tambahan itu pada kelas humidity-nya. Nah, ini ada kelas untuk sensor kelembapannya, dan ini ada kelas temperatur node-nya. Itu ada kelasnya untuk sensor suhunya, def-nya membaca data suhu, status suhu. Seperti ini ya. Ada proses kelas kelas untuk semua sensor yang menyimpan ID dan status sensor. Nah, seperti ini. Ini sudah saya jelaskan juga. Nah, di sini ada manager.
Nah, manager itu ada kelas untuk mengolah sensor node, register node. Nah, di sini ada menambahkan sensor terdaftar, membaca semua sensor yang terdaftar. Oke, seperti ini. Di main, nah main ini sensor programnya ini seperti ini, ada printnya, ada node, masukkan ID node seperti ini. Oke, seperti ini. Else nya. Nah, jadi pada lab 6 ini menerapkan konsep interhand tense dengan proses konsepnya seperti itu ya. Ini wifi nya kenapa tidak lock? Oke, lanjut saja ke lab 7. Nah, di sini ada lab 7 ini fokus utama adalah di sini ada tahap penyempurnaan akhir mini projectnya, itu fokus utama ya, yaitu optimasi kinerja dan penanganan error. Mekanisme laporan massal akan dibuat lebih spesifik melalui perbuatan objek custom, expect, efisiensi memori dan dinamika program akan ditinggalkan secara dramatis menggunakan closure untuk fungsi dinamis, untuk generator untuk melakukan proses data dalam jumlah besar secara on seperti ini. Langsung saja kita ke lihat tag 7. Ya, di sini ada generator. Generatornya tidak ini, dan ini ada nah ini from tabulat, import tabulat, from sensor OPS, import law seperti ini. Ada kelas konfigurasinya. Nah, di sini ada from sini. Nah, di sini ada dev calibration. Nah, itu berfungsi untuk kalibrasi sensor. Nah, ada fungsinya untuk mengkalibrasi nilai sensornya. Di sini mengkalibrasi nilai yang sudah dikalibrasi seperti ini, fungsi utama, dan kalibrasi suhu, client verification. Sini membaca semua sensor dan menerapkan kalibrasi fungsinya. Nah, di sini ada menampilkan log sensor dan menjalankan fitur pencarian anomal. Oke, sudah sepertinya. Di note juga. Di note juga ini masih error ketika baterai sensor lemah, error ketika sensor terhalang, kelas dasar untuk semua sensor. Sini ada kelas sensor suhu, ada hasil bacaan suhu, ada kelas sensor kelembapan, dan ada membaca data kelembapan. Dan ada membaca data kelembapan, ada hasil membaca kelembapan. Nah, ini ya, lalu manajernya sama aja ya, ada from-nya, ada low battery, sensor block yang digunakan untuk mengelola node sensor, log, dan anomali data. Oke, menampilkan. Oke. Nah,
Lalu kita pada minggu ke-8 untuk kelemahan berdasar sistem merupakan hilang data program dihentikan, volat akan diselesaikan, konsep data partition dan diimplementasikan melalui operasi file OI sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen sebagai pelengkap fungsi anonim lembaga dan akan digunakan untuk memfilter data kritis dari file tersebut secara instan dan elegan. Oke, ini langsung saja ke tag 8. Aku lupa wifi-nya masih. Nah, pada tag 8 ini ada note-nya itu. Oke, matikan saja. Tapi ada note-nya. Ada import randomnya itu kelas lowbat, error ketika itu seperti itu. Seperti ini, kelas temperatur, kelas sensor suhu. Ini kita pecah-pecah. Ini seperti ini, lalu main. Di sini ada sensor node dan sensor manager, ya akan mengimport ya. Kalau di runningnya itu dia akan memanggil maksudnya. Nah, dev show that itu untuk menampilkan identitas program ya. Lalu dev show itu menampilkan menu utamanya yaitu pada ini. Lalu dev mainnya fungsi utamanya itu program. Lalu dan manager, kelasnya itu ada controller, kelas dan mengelola sensor, inisialisasi list node dan lognya seperti itu. Oke, saja. Coba kita jalankan lab 8 saja ya. Coba kita, oke, ini sudah ada. Kita masuk ke CMD. Nah, sini. Nah, di sini ada menu sensor. Tambahkan suhu. Nah, masukkan node suhunya itu 1 dan node berhasil ditambahkan. Lalu kita 2 dan masukkan node kelembapannya itu 2. Nah, dan itu kita coba 3. Maaf. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, di sini ada tambahan itu adalah tambahan node suhu, tambahan node kelembapan, baca semua node suhu, lihat riwayat. Kita baca wifi-nya. Nah, lalu baca semua sensor, latihan riwayat, keluar. Nah, ini aku pilih 1 dan pilih 2. Dan lalu 3-nya itu ada baca semua sensornya. Nah, ini ada suhu kelembapannya 37 derajat dan kelembapannya 83,15 derajat. Nah, kita pilih 4. Nah, ini adalah semua riwayatnya itu. Nah, semuanya kelihatan ya teman-teman. Nah, lalu yang kelima langsung saja keluar. Nah, sudah seperti itu saja.
Nah, jadi lab 8 ini tuh mengharapkan file handling, filter generator, generator sister yang dapat disimpan ya, untuk menyimpan file yang menghasilkan data krisisnya. Oke, itu saja ya, mungkin karena berhubung baterainya sudah lowbat juga. Oke. Sabar ya. Ini mana ini? Nah, di situ tadi tuh kalau aku lihat, kalau aku nggak salah itu, oke nih sudah. Oke, ini di sini. Nah, kok dia nggak ada? Nah, di sini. Oke. Sekali lagi kita menghemat. Nah, di sini itu untuk mahasiswa harus berpisah secara jujur mengenai pembelajaran ini. Nah, untuk sebutkan materi yang paling mengubah cara memandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan menjelaskan penggunaan dalam tugas ini. Nah, menurut aku pemrogram OOP itu yaitu OOP terutama konsep enhanced tensi polymorphs itu dan exception healing. Sebelumnya aku terbiasa membuat program terbiasa, tetapi setelah mempelajari OOP aku mempelajari bagaimana program dapat dibuat lebih struktur dan mudah dipahami. Lalu yang ungkapkan materi yang paling sulit. Menurut aku materi yang paling sulit itu pada lab 13 tadi generator, lalu ada lambda, terus ada fungsinya juga, terus ada filter juga, itu sulit menurut saya. Nah, dan cara kerjanya, terus suka ini juga, kalau keliru juga saya juga sedikit keliru. Nah, itu juga karena berbeda dengan fungsi biasa yang menggunakan retur, aku juga cukup bingung dengan program LDA itu karena sintaksnya lebih ringkas dibandingkan fungsi normalnya itu. Nah, terus juga mengatasinya itu untuk melajari membaca kuliahnya dan membuat lebih teliti lagi, dan harus teliti dan belajar lagi. Dan ini ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan program jaringan 1. Kendala pertamanya itu yaitu dari diri saya sendiri, ya, karena saya pertama saya tidak terlalu ketinggalan ya teman-teman. Ketinggalannya itu kenapa? Karena mungkin pertama kurang memperhatikan, lalu juga dengan lingkungan teman-teman juga tidak ada yang terlalu merangkul seperti itu. Nah, jadinya dari situ banyak tugas-tugas yang terbengkalai. Kenapa terbengkalainya? Karena kesulitannya itu sulit. Ini pekerjaannya akan dilakukan bagaimana, seperti mana, dan itu juga cara mengatasinya itu aku menggunakan AI
GPT dan Gemini seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, cukup sekian. Maaf atau ada kurang lebihnya, mungkin kebanyakan kurangnya ya teman-teman. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.